Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dr. Hani As-Sibai, seorang ulama yang sekarang menetap di London, bercerita tentang seorang temannya, sahabatnya yang bernama Dr. Muhammad Jihani. Dr. Jihani ini punya satu kisah yang luar biasa menarik dan perlu menjadi renungan bagi kita. Dr. Jihani menikah telah sekian puluh tahun dan belum dikaruniakan seorang anak. Beliau sehari-hari bertugas sebagai penerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Inggris dan dari Inggris ke Arab di salah satu rumah sakit yang didirikan oleh Syekh Zaid di London. Suatu ketika datanglah mertuanya, ibu mertuanya ke rumahnya. Kemudian sang ibu mertua mengeluhkan sampai hari ini beliau belum menimang seorang cucu dari menantunya ini. Akhirnya Dr. Jihani keesokan harinya datang ke seorang dokter spesialis mengeluhkan kenapa ia belum juga diberikan seorang anak. Apakah ada masalah pada dirinya ataukah istrinya? Ketika sang dokter memeriksakan kondisinya, dokter ini mengatakan, "Wahai Dr. Jihani, secara medis engkau tidak akan mungkin bisa punya anak." Ini karena barangkali ada faktor, ada problem yang cukup berat yang dialaminya secara genetika, sehingga kata sang dokter, engkau tidak akan mungkin punya anak. Mendengarkan vonis sang dokter, Dr. Jihani harga diri atau izzah keimanannya berbicara. Apa katanya? "Wahai dokter, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Anda, tetapi yang menentukan saya punya anak ataukah tidak punya anak bukan engkau, tetapi Allah." Akhirnya Dr. Jihani segera memesan tiket pesawat untuk pergi umroh. Dia sudah bertekad untuk mengadukan apa yang dia hadapinya dan keinginannya kepada Allah saja. Tiba di Mekah, beliau segera umroh, tawaf. Dan selesai umroh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Aku ketika ada orang datang ke rumahku meminta bantuan, memang dia seorang yang dermawan, seorang yang selalu membantu orang lain. Aku selalu bantu mereka. Aku tak akan pernah membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Sekarang ya Allah, aku hamba-Mu, datang ke rumah-Mu ya Allah, memohon aku ingin punya anak. Ya Allah, berikanlah aku anak." Dengan menangis-nangis, dia melihat tangannya sudah penuh dengan air mata dan juga tempat di depannya juga sudah basah. Dia pun pulang. Dan ajaib sekali, sebulan kemudian istrinya periksakan diri ke dokter dan ternyata istrinya positif hamil. Ini luar biasa. Dia berdoa kepada Allah layaknya seseorang yang sedang dalam kondisi terdesak, darurat. Dan akhirnya Dr. Jihani ini diberikan lebih kurang yang saya tahu dari Dr. Hani Sibai ini 3 orang anak. 3 orang anak. Luar biasa. Ketika anak-anaknya sudah besar, dia teringat kembali dengan dokter dulu tempat dia berkonsultasi itu. Maka dia datang kepada sang dokter membawa anak-anaknya ini dan kata beliau, "Wahai dokter, apakah masih ingat saya?" Kata sang dokter, "Tentu masih ingat. Engkau kan dulu yang datang kepada saya, seorang penerjemah di rumah sakit di London." Apa kata Dr. Jihani? "Wahai dokter, inilah anak-anak saya." Kaget sang dokter tadi itu. Kenapa bisa? Apakah mungkin? Di sini Dr. Jihani mengatakan, "Wahai dokter,
ada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang menentukan segala-galanya. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang datang ke dokter ini, konsultasi tentang masalah kehamilan, masalah kemandulan dan sebagainya, impotensi, apa kata sang dokter? Secara medis memang tidak akan mungkin Anda mendapatkan anak, tetapi ada seorang Muslim yang dekat dengan agamanya, dia bisa mendapatkan sesuatu yang di luar dari prediksi medis. Nah, ini bagi kita menjadi sebuah pelajaran, ibrah yang luar biasa, bahwa selalulah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alaikum zamanun la yanju fihi illa man du'a al-ghariq." Akan datang sebuah masa, sebuah zaman di mana tidak ada yang akan selamat di zaman itu, tidak ada doa orang yang akan Allah kabulkan, melainkan orang yang berdoa seperti doa orang yang sedang tenggelam, yang akan tenggelam. Doa orang yang yakin bahwa tidak ada yang menyelamatkannya selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya seolah-olah hanya memang dia yang, dan memang hanya dia yang bisa memberikan apa yang kita minta. Allah taala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.